Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin nabil karim wa ala alihi wa sahbihi wa salaman tasliman katsira. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelumnya saya akan mengumumkan bahwa kita akan menyelenggarakan sholat Idul Adha pada hari Jumat Idul Fitri 1444 Hijriah pada hari Jumat jam 7 pagi. Namun sebelumnya hari ini ada juga sholat gerhana jam 10 sampai jam 11. Tapi bukan itu yang ingin saya bicarakan. Ketika satu waktu pada bulan Jumadil Ula tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah mengirim 3.000 pasukan kaum muslimin ke Mu'tah, perang Mu'tah, akan melawan orang-orang Nasara, orang-orang Kristen yang berjumlah 100.000, ada yang mengatakan 100.000, ada yang mengatakan 200.000. Jadi 3.000 pasukan kaum muslimin akan berhadapan dengan 100.000 orang-orang Nasara di Mu'tah. Sebelum berangkat, Rasulullah memberikan briefing. Kata Rasulullah, nanti kalau Zaid bin Haritsah gugur, maka komando dipegang oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalau Ja'far gugur, maka komando akan dipegang oleh Abdullah bin Rawahah. Pada waktu itu Abdullah bin Rawahah menghampiri sambil menangis. Para sahabat bertanya, apa yang kau tangisi, Ibnu Rawahah? Abdullah Rawahah, apa yang kau tangisi? Abdullah bin Rawahah berkata, aku menangis bukan karena aku tak cinta dunia. Aku juga menangis bukan aku nanti kehilangan engkau atau kita menjadi kangen karena tidak bertemu. Bukan itu. Tapi aku menangis karena Allah berfirman di dalam surat Maryam ayat 71. Di sana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in minkum illa wariduha kana 'ala rabbika hatmam maqdiya." Di dalam ayat itu Allah berfirman, dan tidak ada seorang pun di antara kamu yang tidak akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah satu ketentuan yang sudah ditetapkan. Jadi tidak ada seorang pun di dalam ayat itu yang tidak melewati neraka. Atau orang sebut barangkali titian jalan di atas neraka. Tidak ada. Di dalam ayat itu semua orang akan melewati. Maka Abdullah bin Rawahah menangis pada waktu itu. Dia bilang, bagaimana keadaanku nanti setelah aku mati? Apakah Allah akan menerima segala kebaikan yang ada pada diriku? Atau dia bilang, akankah aku selamat dari titian jalan di atas neraka itu? Coba kita bayangkan, Abdullah bin Rawahah adalah sahabat utama dari orang-orang Ansor. Dia juga mendapat jaminan surga dari Allah. Kita lihat di dalam surat At-Taubah ayat 100. Di sana Allah menjelaskan, wasabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansor walladzina tabauhum bi ihsanir radhiyallahu anhum waradu anhu wa adalahum jannatin tajri min tahtahal anharu
khalidina fiha abada. Zalikal fawzul azim. Abdullah Rawahah masuk dalam kategori itu. Dia sahabat utama dari Ansor memang. Dan orang-orang yang terdahulu lagi pertama-tama masuk dalam Islam. Di antara orang-orang Muhajirin dan Ansor. Dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Coba kita bayangkan, Abdullah bin Rawahah sudah mendapat jaminan surga dari Allah. Juga dia sebentar lagi kan akan berjihad. Dan kalau dia mati syahid di dalam peperangan itu, apalagi dia pemegang komando ketiga. Memang akhirnya tiga orang itu menemui syahidnya di medan perang Mu'tah itu. Zaid bin Haritsah gugur diganti oleh Ja'far bin Abi Thalib. Ja'far gugur diganti oleh Abdullah bin Rawahah. Akhirnya Abdullah bin Rawahah juga menemui syahidnya. Dan itu juga jaminan mati syahid. Apalagi sekelas sahabat sudah enggak usah ditanyain lagi ketika mereka syahid di medan laga itu, di medan perang. Dia pasti langsung masuk ke dalam surga. Tapi dia masih mengkhawatirkan dirinya. Coba bayangkan, kita yang ada jaminan nggak kita? Kita yang jauh dari itulah, keimanan kita jauh. Katanya kalau keimanan kita semua nih dikumpulkan, dibandingkan sama keimanan Abu Bakar Siddiq, itu masih berat imannya Abu Bakar Siddiq kalau kita kumpulkan. Nah, orang-orang seperti itu masih hati-hati. Hati-hati, tidak sombong untuk mengatakan bahwa dirinya masuk ke dalam surga. Padahal dia sudah dibilangin di dalam berbagai keterangan bahwa para sahabat itu sudah dibilangin sama Rasulullah bahwa akan masuk surga. Dapat jaminan lah, katakan begitu. Tapi kita tidak kecil hatilah. Kita lihat di dalam ayat selanjutnya bahwa Allah memberikan solusinya. Bagaimana kita juga bisa mendapatkan surga itu. Di dalam surat Maryam ayat 72-nya Allah menjelaskan summa nunajjil ladzina taqau wa nazarudz zalimina fiha jisiyah. Di dalam ayat 72-nya Allah mengatakan kemudian kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim masuk ke neraka. Jadi ada solusi buat kita, yaitu takwa. Baru kita bisa selamat untuk jalan di atas titian jalan di atas neraka itu. Tapi kan sekarang udah hari terakhir. Hari terakhir di mana kesempatan kita mendapatkan gelar takwa itu. Ketakwaan yang diberikan Allah, pendidikan takwa yang diberikan Allah di bulan Ramadan ini, hari ini adalah hari terakhir. Apakah kita dapat itu untuk menyelamatkan hidup kita nanti? Atau sekarang bahkan ketakwaan itu adalah kunci sukses kita hidup di dunia dan juga di akhirat kelak. Apakah kita dapat? Persoalannya di situ. Barangkali insya Allah kita harus menjalani kehidupan kita di dalam bulan Ramadan ini, dan kita akan bawa keluar bulan untuk kehidupan selanjutnya dengan gelar takwa itu. Baru kita bisa akan selamat hidup kita di akhirat kelak, atau kita akan selamat jalan di titian jalan di atas neraka itu. Barangkali saya menasihatkan diri saya sendiri atau dengan para jamaah sekalian, marilah kita tingkatkan iman dan takwa kita agar kita bisa selamat menempuh hidup kita di dunia ini dan juga nanti sukses kita di akhirat kelak. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.